Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Sobat Value X. Senang sekali saya Oki Ahmad Ismail kembali hadir dalam podcast series Beyond the Classroom by Value X. Podcast yang akan mengajak kita melihat dunia pendidikan dalam perspektif yang lebih luas. Bagaimana teknologi, inovasi, dan juga kompetensi itu memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dengan tanpa batas ruang dan waktu. Dan melalui platform Value X yang sebentar lagi akan di-launching di Telkom University ini akan mengenal berbagai program pembelajaran dan juga sertifikasi yang nantinya akan diakses oleh masyarakat luas dan tidak hanya oleh Valutizen saja. Untuk itu, dengan topik atau tema yang saat ini akan saya perbincangkan bersama kedua narasumber yang luar biasa, saat ini telah hadir bersama saya, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Sudarmono Sasmono, SSI, MT, IPU. Dan yang kedua adalah Bapak Muharman Lubis, BIT, MIT, PhD, IT. Dan untuk Bapak Sudarmono ini, beliau merupakan dosen dari Fakultas Teknik Elektro ya, Telkom University. Beliau ini juga memiliki kepakaran di bidang perencanaan sistem tenaga listrik, smart grid, energi terbarukan, analisis resiko, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selain aktif melakukan penelitian dan kolaborasi dengan industri, beliau juga banyak mengkaji bagaimana perkembangan teknologi termasuk AI atau Artificial Intelligence dapat memberikan dampak yang nyata bagi berbagai sektor, termasuk ekonomi dan bisnis. Dan pada podcast kali ini, nanti Bapak Sudarmono ini akan berbagi begitu tentang bagaimana atau mengajak kita melihat bagaimana AI dapat menjadi peluang sekaligus tantangan di dalam dunia bisnis di masa yang akan datang. Dan yang kedua, Bapak Muharman Lubis, beliau merupakan dosen dari Fakultas Rekayasa Industri, begitu ya, dari Telkom University yang memiliki rekam jejak akademik dengan penelitian di bidang tata kelola, teknologi informasi, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, enterprise system, serta pengembangan sistem informasi. Dan beliau juga aktif menghasilkan publikasi ilmiah internasional dan berkontribusi dalam pengembangan praktik tata kelola data di era transformasi digital. Dan pada kesempatan ini bersama Bapak Muharman, nanti kita akan membahas pentingnya data governance dan juga tata kelola teknologi informasi ya sebagai fondasi organisasi dalam menghadapi perkembangan AI dan juga transformasi digital. Nah, itu kurang lebih perkenalan saya dengan kedua narasumber hari ini yang akan berbincang-bincang terkait dengan penggunaan AI, begitu. Yang satu tentang bagaimana dampak dan juga kebermanfaatannya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang satu lagi adalah tentang keamanan atau pengelolaan serta tata kelola data di dalam teknologi informasi, terutama tidak hanya pendidikan, melalui aspek-aspek yang lain juga. Apa kabar Bapak Muharman dan Bapak Sudarmono? Baik ya, Alhamdulillah. Ini pertama kalinya nih saya bisa ketemu dengan Bapak Muharman, Pak Sudarmono dalam satu acara nih, podcast. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan di siang hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik atau tema yang sudah tadi saya sampaikan. Sebelum saya mulai, ini ada informasi penting juga bagi Valutizen dan juga masyarakat luas ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi terkait dengan topik kita hari ini. Ada kabar yang menggembirakan nih Pak, membanggakan nih buat Telkom University atau Civitas Telkom University. Karena pada tahun ini Telkom University itu berhasil meraih ICE Institute Award di tahun 2026 ini. Nah, penghargaannya adalah pada kategori Most Influential Course Award atau mata kuliah nasional. Penghargaan ini diberikan kepada mata kuliah yang telah aktif minimal 1 tahun penuh di platform ICE Institute. Wah, luar biasa, alhamdulillah ya. Dan telah diikuti sedikitnya oleh 100 peserta. Nah, ini yang ada di meja ini nih, kotak merah ini bukan alat sulap ini Pak. Ini bisa kita lihat apa ya di dalamnya. Nah, ini dia penghargaannya. Ini ya. Ini penghargaannya dari ICE Institute dalam rangka 5 tahun anniversary ya.
Dan alhamdulillah Telkom University mendapatkan salah satu award sebagai kategori Most Influential Course Award. Wah, luar biasa. Kita simpan di sini ya, biar Telutizen dan juga masyarakat nih bisa tahu nih. Ini juga sekaligus sebagai pencapaian dari Telkom University, juga sebagai salah satu bukti Pak, komitmen dari Telkom University dalam menghadapi era teknologi begitu ya, terutama teknologi digital yang kaitannya dengan dunia pendidikan atau pembelajaran begitu ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang topik tadi nih, kegiatan atau aktivitas Pak Sudarmono itu apa sih sekarang Pak? Mengajar, pengabdian begitu ya pastinya ya, tapi topik-topik yang menjadi fokus gitu kira-kira atau kepakaran itu apa Pak? Terima kasih. Jadi aktivitas saya sehari-hari tentu tidak keluar dari bidang yang tadi disebutkan. Betul. Fokus saya saat ini adalah tetap di perencanaan sistem tenaga karena kepakaran saya di sistem tenaga listrik dan smart grid. Nah, itu yang aktivitas sehari-hari, baik sebagai dosen tentu melakukan penelitian, mengajar, mata kuliahnya kebetulan terkait dengan itu semua. Kemudian juga ke industri, saya banyak membantu industri terutama di bidang perencanaan sistem dan juga untuk pengembangan smart grid ya di Indonesia, karena smart grid juga masih baru di Indonesia. Oke, ini menarik ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi nih dengan Pak Sudarmono. Kalau Pak Muharman Pak, terkait dengan aktivitas nih gimana Pak? Topik-topik yang mungkin sekarang lagi didalami gitu atau yang bisa di-share kepada Telutizen. Kalau kesibukan sih tentu sibuk jadi kaprodi ya sekarang. Ya. Di S2 Sistem Informasi. Tapi tentu tidak melupakan riset ya dan juga Abdimas. Kebetulan kita ada proyek dengan Universitas Islam Selangor Malaysia terkait dengan development AI dalam merekognisi tahsin Al-Quran. Itu yang sedang kita coba kembangkan sekarang. Dan di Abdimas juga kita telurkan itu menjadi workshop ya untuk mengajarkan ke masyarakat terutamanya terkait dengan misalnya penulisan ilmiah dengan menggunakan AI dan juga beberapa hal lainnya seperti pembuatan anti hoax menggunakan agentic AI dan seterusnya. Lebih kurang ke situ sih arahnya gitu. Arahnya tentu saja berkaitan dengan teknologi ya, terutama dengan AI atau artificial intelligence itu sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, terkait dengan AI ini ya, kira-kira nih dalam konteks kajian lah begitu ya, perubahan-perubahan terbesar secara fenomena yang muncul saat ini Pak di masyarakat gitu ya, dalam aspek bisnis misalnya, itu apa sih Pak kira-kira Pak yang ada kaitannya dengan penggunaan AI begitu ya? Kaitannya dengan penggunaan AI. Kalau di bidang saya, di tempat saya, karena bisnis yang di tempat saya dikembangkan itu kan bisnis yang terkait dengan kelistrikan, dengan energi. Nah, terkait dengan energi. Kebetulan sekitar beberapa bulan yang lalu saya baru pulang dari China, workshop di China, khusus workshop mengenai implementasi AI dalam sebenarnya di situ disebutnya perencanaan operasi kelistrikan. Nah, dalam operasi kelistrikan itu kita ada bagian di mana saat ini banyak masuk PLTS tuh. Nah, masuk PLTS. Nah, kemudian AI itu digunakan untuk memprediksi ke depan orang mau pakai listrik kayak gimana. Kemudian bagaimana utility, perusahaan listrik itu menyiapkan pembangkit-pembangkitnya. Kalau di luar negeri itu kan listrik itu bisnis ya. Bisnis, sehingga antara pemilik pembangkit itu kan dia harus berkompetisi itu untuk bisa dibeli listriknya oleh utility terus nanti dijual. Nah, tentu saja dari sisi utility-nya dia harus bisa mempredik dengan eksat ke depan bagaimana ke depan ini pengguna listrik akan seperti apa di sisi pengguna, kemudian supply-nya akan seperti apa. Karena supply-nya sekarang banyak pakai energi surya kan nggak pasti. Ya kalau ada matahari dia ada, kalau nggak ada matahari dia nggak ada. Nah, maka dia menjadi sangat penting kemampuan memprediksi ini.
Oke. Nah, di China ada 2 utility di sana yang waktu itu saya datengin. Yang pertama di State Grid, itu yang menguasai satu China, dan Hong Kong Electric Company di Hong Kong, itu mereka menerapkan AI untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian untuk perusahaan pembangkit sendiri bagaimana? Perusahaan pembangkit itu kan dia sudah ngoperasi ini. Sama ada yang dia masih develop. Nah, ketika dia masih develop itu, dia akan bisa menawarkan pembangkitnya, bisnisnya ya, bangkitnya ke utility, itu kan base-nya dari financial model. Nah, financial model ini di dalamnya ada bagian di mana dia menganalisis investasi. Menganalisis investasi ini, tentu dia juga predik lagi. Sekarang misalkan harga panel berapa tahun ke depan berapa, dan sebagainya. Kapan tepatnya kita bisa masuk nih bisnis ini yang kira-kira akan mengambil keuntungan besar. Nah, itu dilakukan di utility di luar, di 2 utility, di 2 perusahaan listrik besar yang kami kunjungi beberapa bulan lalu, yang di China dan di Hong Kong. Itu beneran mereka menggunakan AI itu untuk membantu bagaimana bisnis kelistrikan ini bisa efisien dan optimal. Kalau buat perusahaan pembangkit, bagaimana mereka bisa menaikkan keuntungan marginnya dengan efisiensi, dan kalau untuk perusahaan listrik bagaimana, sama perusahaan listrik kan juga mencari efisiensi, dan itu base-nya semua adalah dan prediksi ini di 2 utility yang kami kunjungi waktu itu ya dua-duanya menggunakan AI. Ini menarik sekali ya, sebagai sebuah pemahaman baru atau wawasan baru juga bahwa ternyata listrik di luar negeri, terutama di Cina ini adalah menjadi sebuah bisnis. Artinya mungkin dikelola oleh swasta, begitu Pak ya? State Grid dan Hong Kong itu punya pemerintah, tapi kan perusahaan pembangkitnya bisa swasta. Di Indonesia pun kan PLN punya pemerintah, tapi perusahaan pembangkit kan bisnis, boleh swasta. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kira-kira apa mungkin yang bisa diterapkan terkait dengan prediksi begitu tadi, dalam memanfaatkan AI tadi? Nah, kalau saat ini, di Indonesia AI ini terbuka kemungkinannya digunakan itu di tahap perencanaan. Kan saat ini kalau kita baca di media kan lagi rame programnya Pak Presiden 100 gigawatt PLTS. Dan kemudian sekarang sedang lelang berapa kali lelang. Ada lelang Mentari 1, lelang Mentari 2. Nah, itu tuh lelang ini yang ikut kan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, di perusahaan-perusahaan swasta ini pasti mereka punya business development. Nah, business development ini ketika mereka menawarkan harga, kan lelang. Menawarkan harga, mereka harus menawarkan harga yang kompetitif sehingga mereka memenangkan lelang. Nah, harga yang kompetitif ini kan dihitung dengan menggunakan financial model. Nah, AI itu dipakai di pengembangan financial modelnya sehingga dia menghasilkan suatu perhitungan yang benar-benar presisi. Dan ini kompetisinya sengit. Jadi ini bukan adu lagi ini ya, tapi adu AI mungkin ya. Ya, adu intinya saya adu mana yang paling murah, menawarkan harga listrik yang paling murah. Tapi bagaimana membentuk ini, dia harus melakukan sesuatu. Nah, si sesuatunya itu yang dia masuk. Jadi artinya walaupun ada pendekatan dengan bantuan, katakanlah dengan bantuan AI tadi, tapi sentuhan-sentuhan manusia begitu ya dalam perencanaannya tetap memang decision-nya kan tetap di manusianya, decision-nya. Tapi AI mensupport, memberikan prediksi-prediksi. Ini kalau begini menjadi itu kan muncul di situ. Nah, di situ kontribusi besar AI dalam membentuk financial model yang nanti menghasilkan harga yang kompetitif. Itu ya ternyata ya satu pemahaman baru lagi nih dalam dunia ekonomi dan juga bisnis, terutama dalam bidang energi, terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI yang saat ini mungkin sedang ada atau muncul atau berkembang mungkin ya di tengah-tengah masyarakat dengan pemodelan yang ada di China tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sudarmono. Kalau dari Pak Muharman nih, terkait dengan tata kelola teknologi informasi saat ini Pak, yang sedang fenomenanya mungkin ramai begitu, itu apa Pak kira-kira? Sebelum ke situ, mungkin kita harus pahami ada yang disebut dengan prinsip garbage in, garbage out ya. Garbage in, garbage out. Jadi AI ini sesungguhnya memang suatu teknologi. Tapi layaknya teknologi-teknologi yang lain ya, ada yang kita sebut dengan productivity paradox ya, atau productivity paradox. Ya, di mana orang ketika menggunakan teknologi hasilnya sama aja gitu. Nah, oleh sebab itu
tata kelola teknologi, terutama data, itu menjadi sangat krusial gitu, sangat penting. Gimana caranya penerapan penggunaan teknologi tadi itu bisa dioptimalkan gitu. Nah, karena banyak kita lihat ya orang-orang menggunakan AI, tapi hasil dari AI itu sendiri tidak memberikan kontribusi apa-apa gitu. Nah, kalau dari sisi tata kelola sendiri, poinnya sebenarnya cuma 2 sih. Yang pertama adalah memastikan strategi kita itu selaras. Nah, sederhananya bisnis dan teknologi itu selaras. Apa yang diinginkan teknologi sesuai dengan yang diharapkan oleh bisnis. Nah, setelah kita bisa menyelaraskan itu, baru kemudian kita tentukan nilai yang mau kita tawarkan itu apa. Nah, jadi tata kelola sebenarnya berputaran di situ gitu. Baru kemudian diturunkan dalam bentuk pengendalian risiko, cara-cara untuk meningkatkan capaian, KPI, dan juga gimana caranya kita bisa memastikan kompetensi staff itu beririsan atau sesuai dengan budaya kerja. Nah, jadi AI itu memang harus diperlakukan bukan hanya sebagai teknologi yang terbarukan gitu, tapi harus attach atau inbuilt sebagai budaya kerja gitu, supaya hasil yang didapatkan juga optimal. Seperti itu. Artinya kalau seperti itu perlu ada kebutuhan juga terkait dengan kompetensi dalam penggunaan AI itu sendiri ya Pak ya. Nah, melihat hal ini bagaimana? Nanti mungkin juga keterkaitan dengan kompetensi penggunaan AI dalam aspek bisnis begitu. Tapi dalam tata kelola dulu ini bagaimana Pak? Nah, menariknya kalau kita bicara tentang kompetensi, pemerintah sudah mengeluarkan SKKNI untuk energi terbarukan ya. Nah, tetapi untuk AI kayaknya masih belum ini. Nah, ini sebenarnya ada peluang nih bagi mereka dalam mengidentifikasi. Kalau kita bicara standar di luar negeri, sebenarnya sudah ada ya, seperti ISO 42001 ya terkait dengan manajemen artificial intelligence ataupun AIST terkait dengan AI risk management gitu. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi basis bagi kita dalam menentukan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam manajemen AI tadi atau kecerdasan buatan. Kalau dalam konteks bisnis Pak, dalam konteks ekonomi dan bisnis gitu, kompetensi apa yang kira-kira perlu dimiliki oleh individu begitu ya dalam pemanfaatan AI ini Pak? Ini ranahnya kita harus batasi dulu ya. Apakah ranahnya mereka sebagai user AI ataukah di ranah sebagai seorang yang mendevelop AI. Nah, kalau sudah masuk ke dunia user misalnya, bisnis, kan kebanyakan sebagai user. Betul. Sebagai user. Nah, sebagai user, ya tadi seperti yang dikatakan Pak Muharman kan garbage in, garbage out. Nah, perusahaan-perusahaan itu umumnya yang saya ketahui ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia ekonomi dan bisnis, bergerak di dunia bisnis, terutama bisnis ya, di bidang saya bisnis kelistrikan, itu sudah banyak yang menggunakan AI sebagai supporting sistemnya. Nah, terus pertanyaannya skill apa yang perlu dimiliki oleh engineer yang ditempatkan di situ? Ya, tentu saja bagaimana dia bisa mengoptimalkan fungsi AI untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, itu ternyata tidak mudah juga ya. Karena kan dia harus menuntun itu. Menuntun, ya contoh misalkan salah satu case yang sering kalau di kantor konsultan di mana saya juga beraktivitas itu, seorang engineer dituntut misalkan seperti tadi, Anda harus bikin financial model untuk prospek bisnis ini. Misalkan kita mau ikut lelang PLTS 5 mega, katakanlah 5 mega atau 10 mega di Nusa Tenggara Timur. Nah, Anda harus bikin financial model. Kan di situ ada banyak faktor yang harus dia masukkan sebagai inputan di situ. Nah, kan tidak selalu dia harus berangkat ke sana, misalnya ke NTT katakanlah di Pulau Timur, nggak harus dia berangkat ke sana untuk ngecek berapa sih harga lahan di situ. Iya. Kan dia bisa tanya ke AI. Nah, tapi
apa yang bisa memberikan garansi bahwa jawaban yang dikeluarkan IA itu memang jawaban yang jawaban yang almost true lah, gitu, hampir 100% bisa dipercaya. Nah, di situ ada skill dia untuk memasukkan prompt-nya itu. Kalau dia salah prompt, yang keluar nanti seperti tadi, yang keluar nanti harga lahan ternyata di sana berapa, yang keluarnya berapa kata si IA, karena ia pasti jawab. Nah, ini sempat disebutkan juga tentang prompt begitu ya. Ini menarik menurut saya karena ya tadi ya salah prompt saja itu bisa jadi apa yang kita harapkan juga tidak muncul begitu ya Pak ya. Dan bahkan sekarang prompt ini juga malah banyak diperjualbelikan begitu Pak. Nah, ini kompetensi terkait dengan hal itu apakah juga memang itu kan yang paling muncul di permukaan ya Pak ya, kalau orang berpikir tentang AI begitu. Mungkin pemikirannya adalah bagaimana kita membuat prompt begitu. Nah, apakah kompetensi itu juga memang perlu gitu untuk user dalam pemahaman tentang prompt begitu, Pak? Kalau di tata kelola sebenarnya kita ngomongi bukan hanya sekedar prompt ya, tapi juga terkait dengan agentic AI. Jadi sekarang ini ada salah satu fenomena dan bisa jadi ini akan menjadi tren ke depannya, yaitu one company, one person gitu. Jadi satu orang dia mengontrol atau mengendalikan satu perusahaan dengan cara apa? Dengan agentic AI. Nah, jadi di situ dikelolanya dengan AI. Jadi siapa yang bertugas untuk nyunting artikel, siapa yang bertugas untuk mempromosikan, mengenerate data dan sebagainya, itu dihandle oleh sama AI. Nah, prompt ya salah satu bagian gitu. Dan dengan adanya agentic AI, kita tidak perlu lagi menjadikan manusia yang nge-prompt. Kita bisa menjadikan AI-nya sebagai prompt juga. Oh, begitu. Nah, namun resikonya tentu ada pasti ya. Terkait dengan etika ya, terkait dengan responsibilitas dan sebagainya. Karena balik lagi AI itu mungkin cepat ya, akselerasinya cepat. Tapi kalau tata kelolanya tidak adaptif misalnya, atau tata kelolanya tidak didesain sedemikian rupa sehingga fleksibel, maka hasilnya juga kurang optimal. Nah, disitulah pentingnya tata kelola teknologi ya menjadi sangat penting gitu. Karena pada akhirnya AI itu akan tergantung oleh usernya gitu. Ya, kalau usernya sendiri paham dengan kompetensi-kompetensi yang menjadi requirement, menjadi keharusan, maka hasilnya seperti yang diekspektasikan. Tapi kalau usernya sendiri tidak paham, maka hasilnya bisa mencelakakan gitu. Paling tidak kita kenal dengan AI-nya dulu mungkin ya Pak ya. Kenal dengan AI-nya, karakternya seperti apa yang bisa dihasilkan oleh AI itu begitu ya. Pemahaman itu mungkin yang di awal perlu kita tahu dulu mungkin ya. Nah, kalau dari Pak Sudarmono sendiri terkait dengan hal itu tadi, apakah kompetensi itu bisa menjadi pelengkap dalam bidang yang kita kuasai misalnya, atau satu kewajiban begitu Pak untuk menguasai AI juga nih selain daripada bidang yang kita kuasai gitu? Kalau saat ini sih sesuai kalau berdasarkan pengalaman AI ini sudah menjadi suatu keniscayaan. Karena kalau di era sebelumnya kan ketika kita menugaskan engineer membuat, balik lagi tadi contoh kasusnya, perusahaan mau ikut lelang, Anda harus menyiapkan financial model, dan financial model, lalu kemudian develop financial model, lalu masukkan data-data. Kalau zaman dulu kan Google search aja di Google, masuk datanya datanya. Nah, sekarang itu di atas itu pakai AI. Nah, AI pun kebetulan yang di tempat saya itu pakainya Claude ya. Sorry, nggak apa-apa ya nyebut merek. Nah, rupanya memang ada level ada level ini karena user ya, kalau di sisi bisnis itu kan user, ada level yang bisa di trust, tingkat kepercayaannya. Kalau pakai yang sebelah ini ada tiga level tingkat kepercayaan yang bisa dipakai. Dan kemudian ya berarti skill yang diperlukan sebenarnya kalau menurut pendapat saya, skillnya adalah bagaimana si engineer itu ya, kalau di tempat saya mungkin levelnya lebih rendah daripada di tempatnya Pak Muharman ya. Kalau di tempat saya lebih ke arah skill bagaimana si orang engineer itu bisa memastikan dia menggunakan prompt yang akan menuntun keluarnya hasil-hasil yang
robust dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Karena kalau misalkan dia salah narik data, salah ngambil data, AI-nya ngasih informasi yang keliru, finansial modelnya keliru. Kalau finansial model keliru terus dipakai di lelang, kalah. Itu contoh tadi. Di financial model harga tanah di NTT. Harga tanah berapa di NTT? Minta AI nyari. Iya kan nyari tuh berbagai macam dokumen dia cari. Nemu dia harga tanah, sekian harga tanahnya. Nah, berarti skill pertama prompt-nya, skill kedua memastikan bahwa ini valid. Nah, ini yang paling sulit, memastikan ini valid. Tidak semua engineer bisa bagian itu. Kalau untuk Pak Muharman sendiri nih, kalau kita melihat sekarang banyak penggunaan AI itu kan istilahnya user itu pasti berkaitan dengan finansial atau anggaran yang dikeluarkan untuk AI sendiri. Banyak yang menganggap bahwa itu mahal misalnya begitu. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini begitu dari sisi teknologi informasinya, Pak? Ya, sebenarnya prinsipnya mirip dengan bisnis juga ya. Ada harga, ada barang. Iya, betul. Bisnis juga ya. Iya. Tapi pada akhirnya kan sesuai dengan kebutuhan gitu. Kan sesuatu kan bukan hanya sekedar maunya kita kan, pasti ada tujuan. Nah, tujuan apa yang kita mau capai? Nah, tentunya ketika kita ingin memahami AI, ya kita gunakan aja yang gratis gitu. Dan banyak ya yang gratis-gratis yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dan sangat powerful gitu. Nah, tentunya setelah kita paham betul akan masing-masing fungsi dan kegunaannya, nah kalau memang perlu untuk arah bisnis tadi yang lebih profesional misalnya, mau tidak mau memang harus menggunakan AI gitu. Karena kalau kita pakai gratis kan pasti ada keterbatasan ya, seperti keterbatasan prompt, keterbatasan fungsi ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih. Kalau dari Pak Sudarmono terkait dengan hal ini bagaimana Pak dalam aspek bisnis? Apakah menjadi kendala atau memang misalnya cukup aja menggunakan yang gratisan atau gimana? Kan reliability-nya beda. Dan rasanya sih harganya nggak seberapa mahal ya. Nggak seberapa mahal. Kalau untuk juga. Industri ya apalagi ya. Kalau untuk perusahaan pengembang energi terbarukan, konsultan energi terbarukan, itu saya kira worth it lah. Harganya murah kok itu. Hitungannya masih murah ya. Karena kan dia modelnya kan langganan ya. Langganan, misalkan langganan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kan bisa jadi kita dapat project berapa, ada berapa banyak project yang kita bisa dapatkan dari situ. Kita bisa anggarkan juga ya. Dia jadi statusnya sudah overhead, beban bulanan kantor. Jadi setara dengan listrik, telepon, internet, seperti itu. Kalau dan ini juga sekaligus mungkin yang mengubah cara kerja dari industri ya Pak ya. Termasuk juga perencanaan biaya dan lain sebagainya. Kalau dari sektor keamanannya sendiri gimana Pak? Misalnya tentang data gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Tapi selain keamanan ada unsur yang paling penting ya yang jarang kita perhatikan. Jadi AI itu termasuk kompetitor kita dalam air bersih. Gitu. Jadi salah satu efek negatif penggunaan AI yang berlebihan itu adalah air yang digunakan untuk pendingin dan sebagainya itu juga begitu besar gitu. Dan air yang digunakan juga tidak bisa sembarang air gitu, air yang murni gitu. Jadi di satu sisi ini harus kita perhatikan juga gitu. Karena ketika kita ngomongin tentang renewable energy ya, energi terbarukan, kalau kita tidak memperhatikan ini bisa jadi kiamat juga bagi kita gitu. Prediksinya kalau eksponensial penggunaan AI ya, itu 30 tahun habis air di muka bumi ini gitu. Nah, itu satu. Kalau dari sisi keamanan pasti ya, ini termasuk isu yang sekarang dibahas juga gitu. Bagaimana ketika perusahaan-perusahaan itu misalnya ya memasukkan data-data internal sebagai engine lah ya bagi AI itu dalam memformulasikan jawabannya gitu. Nah, seperti studi kasus ya, seperti pengambilan keputusan gitu. Ini perlu ada pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan responsible AI ini gitu. Jadi memang secara keamanan ini termasuk warning lah ya. Harus ada SOP tersendiri gitu ya untuk memastikan jangan sampai data-data yang sensitif ya, data-data yang kritikal ya atau konfidensial itu bisa diakses oleh AI gitu. Karena kalau kita kaitkan dengan
cyber criminal ya. Di satu sisi kita ngelihat memang teknologi itu membawa manfaat yang begitu besar bagi kita gitu. Yeah. Tapi di sisi yang lain, ketika teknologi itu meningkat, kejahatan juga meningkat gitu. Karena orang jahat juga tahu nih cara menggunakan teknologi kan. Gitu. Dan dengan adanya AI, dia bahkan bisa mensimulasikan gitu. Cara-cara misalnya melakukan kriminal tersebut gitu. Mungkin saya minta waktu sebentar ya ngebahas tentang privasi ya. Boleh. Nah, jadi ada salah satu minimarket di luar negeri sana, dia 24 jam. Dia mengambil data yang sebenarnya gampang didapatkan gitu, yaitu gender dan estimasi usia gitu. Nah, kemudian ternyata datanya bocor. Ya. Apa yang terjadi? Ada kasus pemerkosaan yang terjadi dan pada saat itu polisi bingung nih, ini pelakunya siapa gitu. Sampai akhirnya berbulan-bulan kemudian diketahui gara-gara kebocoran data di minimarket tersebut. Jadi minimarket ini punya network yang besar lah ya, dia buka cabang di mana-mana dan karena dia 24 jam, criminal mind juga bermain di sini gitu. Yaitu gimana saya bisa melihat outlet ya yang menjelang tengah malam misalnya banyak wanita mudanya ya dan kemungkinan besar mereka sering atau frekuen datang ke outlet tersebut. Dan terjadilah apa yang kita sampaikan tadi. Hanya gara-gara kebocoran data yang mungkin bagi kita remeh-temeh kan. Umur dan gender gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi dia bisa tahu ya outlet mana yang ramai dikunjungi oleh perempuan misalnya. Itu yang jadi sasaran. Dan itu jadi modus operandi sekarang, random operation gitu. Makanya kalau kita ngomongin secara keamanan, AI ini termasuk yang resiko tinggi gitu. Kalau tidak dikelola dengan baik. Termasuk apabila misalnya kita memberikan data-data ya Pak ya, mungkin dalam ekonomi atau bisnis misalnya memberikan data akan membuat AI itu semakin pintar dalam mengelola outputnya begitu ya. Nah, dan kompetitor juga bisa meniru kan. Bisa meniru. Gitu. Nah, itu bahaya. Nah, ini pengalaman Bapak bagaimana Pak dalam konteks bisnis mungkin dalam ekonomi? Ya. Yang sudah ketemu itu case-nya begini di satu perusahaan, dia langganan AI. AI ini akunnya bisa diakses oleh beberapa divisi di perusahaan itu. Usernya bisa banyak. Usernya bisa banyak. Nah, saya baru tahu bahwa user A misalkan dia bisa lihat apa yang sedang diinikan dikerjakan oleh sebelah divisi lain. Oh, divisi lain kayak gini. Nah, sementara dalam perusahaan kan tidak selalu antar divisi itu sebenarnya ada internal competition. Nah, jadi bisa saling mengintip rupanya itu. Oh, dia lagi ngapain di sini? Misalkan ada dua tim BDV, Business Development. Nah, itu sebelah bisa lihat, oh dia lagi prospek kemana. Nah, dari mana taunya? Saya nanya sama anak-anak di kantor. Dari mana taunya? Lah kan di AI Pak. Loh kok bisa di AI? Begitu saya buka baru saya tahu. Oh ternyata ada historinya di situ. Nah saya belum tahu gimana caranya menghapus historinya. Jadi bisa muncul. Nah, itu memang bisa dibagi ya Pak ya untuk beberapa user AI itu ya. Ya, dan itu tadi sebenarnya selain AI-nya itu sendiri ada beberapa teknologi lain yang memang difungsikan untuk mengendalikan AI ini. Salah satunya seperti software defined network gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan bagaimana jaringan kita itu merespon ataupun bertindak gitu. Layaknya manusia gitu. Seperti misalnya kita bisa ngeset yang kita sebut dengan microsegmentation ya. Kita juga bisa ngeset gitu misalnya access control list ya yang sifatnya adaptif dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu AI supaya beretika ya memang perlu ada kompetensi yang lain gitu supaya dia tidak jadi hewan buas lah. Gitu. Nah ini ya semakin perlu pemahaman juga dari usernya terutama ya terkait dengan bagaimana kita harus berhati-hati dalam memberikan data juga kepada AI gitu ya. Kan karena memudahkan begitu ya. Kebiasaannya manusia kan bukan kebiasaan. Sepengalaman saya misalnya karena ingin mudah ya saya nggak tahu bahwa data yang saya berikan kepada AI itu untuk memberikan output yang saya inginkan ternyata itu bisa menjadi data penting juga buat
user lain begitu misalnya, sehingga AI itu menjadi pintar lah katakanlah gitu ya, semakin pintar gitu dengan data gitu. Tapi satu mungkin ya Pak yang bisa dilakukan sama AI itu olahraga ya Pak ya. Karena kalau AI-nya udah pintar terus olahraga kan jadi sehat juga, kalah manusia gitu ya Pak ya. Nah sekarang dari aspek pendidikan nih, kita beralih ke pendidikan. Kalau AI dalam konteks sisi akademik lah, terkait dengan riset misalnya tentang kepakaran bapak-bapak ini, apakah sangat membantu sekali atau bagaimana, Pak Muharman? Ya pasti ada positif negatif ya. Okay. Ketika kita berusaha untuk memanfaatkan AI di satu sisi, ya pasti ada juga yang memanfaatkan AI untuk hal yang negatif gitu. Nah kalau dari sisi pendidikan memang banyak mahasiswa sekarang yang menggunakan AI secara berlebihan gitu. Jadi terlihat dari papernya bagus ya, tapi ketika kita tanya ternyata dia kurang gitu atau sama sekali tidak paham. Ya, nah sekarang kita sudah coba metode pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi alih-alih kita melarang ya, sekarang memang kita sudah menyuruh mereka langsung gitu menggunakan AI gitu. Kenapa? Karena kita ingin tahu gitu sejauh mana sih dia bisa menggunakan AI sampai titik yang optimal gitu. Dan saya tunjukkan juga dalam mekanisme yang kami lakukan bahwa AI itu kalau kalian tidak benar menggunakannya maka hasilnya juga jelek gitu. Dan juga salah satunya ya rutin-rutin juga menghapus history tadi ya. Nah, itu penting ya. Sebenarnya mirip dengan browser juga ya. Nah, supaya nggak ketahuan kita ngeliat apa semalam ya kita hapus lah ya. Cache kita atau history kita. AI juga seperti itu. Termasuk dengan pengelolaannya juga ya Pak ya. Karena kalau yang saya tahu kan data yang kalau dulu kan data Excel, data Word ya kita simpan aja gitu ya. Ternyata di AI juga bisa menyimpan itu ya Pak. Bisa menyimpan. Walaupun memang mereka secara secara permanen tidak menyimpan ya, tetapi substansi dari dokumen tersebut yang mereka simpan. Makanya perlu juga kita menghapus histori yang kita gunakan gitu. Kalau dari Pak Sudarmono sendiri bagaimana Pak terkait dengan di akademiknya ya? Nah kalau di akademiknya kan memang ada dua di situ. Yang pertama adalah pengembang AI-nya, pengembang AI, dan yang kedua adalah user AI. Nah, kalau pengembang AI, saya kira kalau di Telkom kita ada beberapa dosen yang mengembangkan, mencoba mengembangkan AI. Ya, kalau saya kebetulan bukan di pengembangan AI, tapi lebih ke arah pemanfaatan AI. Nah, kalau pemanfaatan AI, yang paling terasa sebagai seorang dosen itu ketika harus katakanlah membuat proposal riset. Kan selalu ada pertanyaan state of the art dan bla bla bla. Ternyata mudah dengan AI itu. Asal promptnya tepat, masukkan promptnya, AI akan mengeluarkan jurnal. Nah, kemudian kan karena kita rata-rata dosen di Telkom ini punya akun Scopus, jadi ketika klik masukkan akun Scopusnya, AI juga akan masuk ke Scopus. Betul. Sehingga kita akan bisa mendapatkan, oh ini paper-paper yang berkaitan dengan topik yang sedang sedang kita concern. Nah, tahap berikutnya kan bisa minta lagi disusun sampai membentuk state of the art sendiri. Tapi memang ada persoalan di situ, ada titik persoalan yang sudah ditemukan di kasus mahasiswa S3. Mahasiswa S3 itu dituntut kan membaca sebenarnya. Membaca dengan pendalaman dan pemahaman. Minimal 50 papers lah seenggak-enggaknya. Nah, AI karena kemampuannya yang tadi, dia bisa membantu menstrukturisasi, membentuk state of the art, memisahkan mana yang tidak terkait dan sebagainya. Banyak mahasiswa doktor yang menggunakan itu untuk menghasilkan suatu state of the art dari riset dan kemudian dipaparkan itu ke promotor. Nah, ketika dia paparkan, ya kan yang dia paparkan kan sebenarnya adalah kulit tidak ada kedalamannya kan sebenarnya, karena kan dia hasil produk AI. Nah, ketika dia dikejar dia ke arah kedalaman, banyak yang nggak bisa jawab. Karena persoalannya mereka memang mendapatkan semacam ikhtisar ya, ringkasan yang menggambarkan sesuatu. Nah, saya dulu penasaran tuh, kok bisa mahasiswa dokter tuh bagus sekali ininya ya. Nah, terus kalau di akademik ada satu lagi. Saya membaca laporan-laporan anak-anak yang sekarang bagus, terstruktur, rapi,
rapi, terstruktur. Wah, ini benar nggak sih? Kok rasanya nggak match antara laporannya dengan kesehariannya? Sekalian ditanya bengong banyaknya. Tapi kok laporannya bagus? Penasaran. Saya penasaran, ya kemudian digali, oh ternyata pakai AI. Nah, jadi sekarang jadi dosen tuh bingung gimana caranya nguji mahasiswa ini yang hasilnya tuh benar-benar genuine dari dia. Karena laporan di perkuliahan itu saya biasanya kuis, kalau apalagi S2 itu kan bentuknya studi kasus. Kasih studi kasus. Berarti kan base-nya report. Mereka nulis reportnya bagus-bagus sekarang. Oke. Nah, ini juga menarik. Tentu saja beberapa pengalaman dari dosen-dosen juga mengalami hal demikian, termasuk saya. Saya kadang justru sekarang ini rindu siswa yang typo, Pak. Ya kan, kalau kok sekarang jangankan substansinya gitu. Sekarang Pak Muhammad, bagaimana solusi pemahaman dari sisi teknologi ya mungkin ya. Kalau saya pengalaman saya, kok sekarang jarang sekali ya melihat mahasiswa typo gitu Pak. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan typo tuh dosen coret gitu kan ya. Kalau sekarang udah jarang sekali mungkin Pak. Nah ini bukan strategi apa ya dalam kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya terkait dengan hal itu mungkin. Tentu ini hal yang baru ya. Kebetulan kami juga dapat kemarin itu penilaian tindakan kelas. Nah, dan waktu itu saya coba di mata kuliah kecerdasan buatan, kita gunakan mekanisme learning contract gitu. Jadi alih-alih kita ngeset capaian yang harus mereka tuju, mereka sendiri yang menentukan gitu. Dan untuk assessment-nya, ya pada akhirnya kita back to basic ya, gitu. Dimana waktu itu kita melakukan assessment terkait dengan oral test gitu. Jadi saya suruh mereka untuk menjelaskan entah tentang topik apa selama lebih kurang 3 menit gitu. Dan itu saya menurut kami ya lebih efektif dan lebih lebih genuine gitu. Kemudian ada juga kita suruh mereka karena kebetulan juga Telu sedang gencarnya dengan kelas literasi dan numerasi. Pada saat itu kita langsung suruh mereka ngeprint. Waktu itu memang saya perintahkan langsung ngeprint gitu, tidak boleh lewat gadget dan lain sebagainya. Kemudian mereka kita suruh baca dalam waktu 1 jam. Kemudian nanti ada pertanyaan terkait dengan materi tersebut gitu. Tapi ya pada akhirnya memang perlu effort ya untuk melakukan proses penilaian itu. Itu mungkin juga sekaligus jadi tantangan ya Pak ya dalam dunia pendidikan ya, terutama bagaimana kita memberikan pembelajaran, stimulus kepada mahasiswa ya agar tidak selalu bukan tergantung ya. Maksudnya bijak begitu ya dalam menggunakan AI ini begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Pak Sudarmono, kita kembali ke bisnis tadi ya, ke aspek bisnis dan juga ekonomi. Tantangan terbesar Pak kira-kira yang dihadapi oleh dunia bisnis begitu ya, terutama bisnis atau industri yang Bapak geluti saat ini dalam bidang energi gitu ya, terkait dengan adanya AI ini Pak, tantangannya apa Pak kira-kira Pak? Yang mungkin tantangan itu lebih kepada kekhawatiran saya saat ini itu adalah bagaimana diferensiasi antar perusahaan. Karena kalau misalkan katakanlah ada 10 perusahaan development renewable energy ikut lelang. Program Mentari-nya sekarang Mentari-nya PLN Mentari 2 atau sekarang lagi Mentari 2. Ini ada 10, lalu 10-10-nya financial modelnya menggunakan AI. Jadi harganya pasti tipis-tipis. Terus ini diferensiasinya, kalau saya di PLN, saya pasti gimana membedakan mereka ya. Aspek teknikal pun kan bisa dibantu sama AI. Karena aspek teknikalnya itu dia bicara feasibility study, ada aspek teknikal. Sekarang tuh yang saya tahu, FX itu bisa dibuatin sama AI. Masukkan aja data, keluar sendiri. Nah, paling yang tidak bisa di power system study-nya. Power system study. Tapi AI itu bisa ngeluarin laporan power system study. Jadi ini diferensiasinya nanti gimana ya? Bagaimana, kan salah satu ketika misalkan saya membangun perusahaan itu kan harus punya advantage value dibanding perusahaan yang lain. Nah, bagaimana membentuk advantage value dengan perusahaan-perusahaan lain ketika AI sudah mendominasi? Ini yang perlu menjadi itu pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa kami jawab ya Pak.
mungkin Pak Muharman bisa memberikan gambaran nih Pak terkait dengan bagaimana sisi teknologinya ya Pak ya, karena banyak industri kan yang memang misalnya mengumpulkan data dalam jumlah besar, tapi mungkin secara tata kelola dalam teknologinya juga kompetensinya tidak di situ begitu Pak. Nah ini mungkin Pak Muharman bisa memberikan gambaran gitu Pak. Ya, menyambung tadi Pak Sudarmono, disitulah pentingnya tata kelola ya. Karena pada akhirnya kita harus bisa menyampaikan ya value tersebut gitu, competitive value ya atau advantage ya. Contoh misalnya apakah perusahaan ini memprioritaskan security ya, apakah perusahaan ini memprioritaskan terkait dengan inovasi dan sebagainya. Analoginya seperti misalnya motor lah ya. Ketika kita punya motor, terus kemudian kita mengendarinya ugal-ugalan, tentu berbahaya kan, bukan hanya pada pengendara, tapi juga kepada si driver tersebut gitu. Nah, AI juga seperti itu gitu. Jadi kalau tidak bisa ada value-nya, maka tidak akan memberikan keunggulan bagi perusahaan tersebut karena semuanya udah menggunakan AI sekarang. Gitu. Jadi disitulah titik sentral pentingnya tata kelola tadi gitu. Bagaimana penyelarasan bisa dilakukan dan bagaimana delivering value bisa dilakukan. Nah ini penting juga ya, tidak hanya bagaimana kita bisa mempercepat pekerjaan kita dengan menggunakan AI, tapi penting juga bagaimana kita memahami tentang bagaimana tata kelola ya dan juga keamanan daripada AI itu sendiri. Nah kalau ada nih Pak nanti nih setelah TelUX diluncurkan begitu ya, sedikit bocoran juga nih kalau misalnya ada program pembelajaran seputar tata kelola AI ini, kira-kira apa nih Pak yang bisa di-share begitu ya, yang dipelajari oleh peserta nanti di TelUX, kira-kira tentang apa Pak? Di kita pada akhirnya tata kelola itu tentang kepatuhan ya. Tata kelola itu tentang leadership ya. Tata kelola itu tentang etika gitu. Dan inilah memang nilai-nilai yang sebenarnya AI itu tidak punya gitu ya. Bagaimana menjadi manusia gitu. Analoginya mungkin sederhana ya. Kita kalau dibandingkan sama gajah pasti kalah lah kita ya. Kita dibandingkan sama cheetah gitu larinya kalah ya. Tapi entah kenapa manusia yang berkuasa gitu akan bumi ini ya. Kita yang mengelolanya, kita yang mengendalikannya, kita yang mengaturnya. Salah satu value yang ada di manusia itu adalah kolaborasi gitu. Ya, partnership ya, cooperation dan lain sebagainya. Dan tata kelola mengharuskan itu dilakukan gitu. Bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, perlu ada kolaborasi gitu, perlu ada partnership, ya kemitraan, ya dan lain sebagainya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di masing-masing staff, di masing-masing individu itu bisa tercover gitu. Bahkan pada saat yang lebih sensitif, bukan sensitif sih, yang lebih kritikal, kita juga berpartnership kan dengan pasangan kita kan gitu, untuk mengurus anak dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau dari aspek ekonomi dan bisnis nih Pak, kira-kira apa yang perlu dipelajari oleh masyarakat begitu melalui program TelUX nanti, khususnya terutama dalam penggunaan AI? Terkait dengan penggunaan, kalau yang bisnisnya dulu, kalau terkait dengan TelUX itu kan ada sejumlah kurs ya di sana ya, ada sejumlah kurs online yang bisa dipelajari oleh masyarakat. Nah, tadi kami sudah sampaikan di depan bahwa salah satu bisnis yang tren saat ini naik dia itu adalah bisnis di energi terbarukan. Sebagai pengembang, mungkin juga sebagai konsultan. Memang konsultan itu kalau kita bicara duitnya itu cuma tulang-tulang itu. Kalau dagingnya memang di development-nya, di pengembangan pembangkitnya. Dan salah satu pengembangan pembangkit yang saat ini lagi kencang di Indonesia khususnya, dan di Asia Tenggara tentu saja, itu adalah PLTS. Nah, semua perusahaan development itu punya business developer. Dan semua business developer harus paham financial model. Nah, di TelUX itu ada kurs tentang bagaimana membuat financial model. Nanti kita kembangkan juga di dalamnya bahwa financial model ini data-data inputnya bisa
dibantu oleh AI. Oke. Tadi ada catatan-catatan menarik dari Pak Muharman, mungkin bisa ditambahkan di situ seperti bagaimana pengendaliannya, bagaimana unique value-nya dan sebagainya. Tetapi bukan hanya buat mahasiswa ya, tapi sebenarnya sih kalau saya prioritasnya mahasiswa ya dulu ya, karena mahasiswa setelah dia lulus dia kan harus kerja. Nah, ini ada lapangan pekerjaan di dunia bisnis renewable energy yang sedang rising up. Dan business development itu dia tidak based on the background. Jadi misalkan anak teknik elektro bisa di situ, anak teknik industri bisa di situ. Jadi itu tidak spesifik teknik, karena yang dipelajari sebenarnya suatu pola dan konsep. Nah, skill dasar yang harus dimiliki adalah tadi financial model. Tinggal kita tambahkan bagaimana membangun financial model dengan dukungan AI. Dan itu bisa dipelajari di TELUX. Oke, luar biasa. Nah, ini jadi tidak sabar ya, tunggu dan nantikan kehadiran TELUX yang akan segera di-launchingkan nanti, dan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Sudarmono dan juga Pak Muharman ini pastinya dan tentunya juga akan ada di TELUX nanti. Ini menurut bocoran nih, infonya mudah-mudahan September ya Pak ya, sudah launching begitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri Pak, harapan dengan hadirnya TELUX ini gitu ya, yang bisa diakses tidak hanya oleh mahasiswa saja begitu. Mungkin tadi kalau Pak Sudarmono menyampaikan bahwa ini mungkin cocoknya untuk mahasiswa dulu karena akan menghadapi dunia pekerjaan. Selain mahasiswa mungkin juga ada siapa lagi yang cocok kira-kira nih Pak dengan kehadiran TELUX nanti, sekaligus dengan harapannya seperti apa begitu. Bagaimana dari Pak Sudarmono dulu? Saya fokus tadi ke yang materi yang ada di TELUX tentang financial model dan bagaimana AI mensupport ya. Itu pertama tentu buat mereka yang mau masuk ke dunia kerja. Terus yang kedua mereka yang sudah berada di dunia kerja tapi dia pengen mengembangkan diri. Pengen pindah misalkan, wah ini bekerjanya di bidang yang saya pengen masuk ke renewable energy, tapi background saya misalkan backgroundnya teknik yang kebetulan orang kan mikirnya yang namanya renewable energy pasti tekniknya elektro lah dan teman-temannya gitu. Tapi nggak juga. Ternyata ada ruang di situ yang bisa dimasuki bahkan oleh mereka yang background teknikalnya yang kurang kuat. Yaitu business developer. Nah, kemudian itu berarti profesional muda di awal ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu adalah mereka yang profesional yang sudah berada pada level middle yang ingin mengembangkan. Kan sekarang profesional middle itu pasti kenal financial model, tapi financial modelnya kan masih yang klasik. Nah, sekarang kalau misalkan mereka bisa mengkaitkan itu dengan AI dan kemudian mereka mempelajari itu, values skill mereka juga akan meningkat. Saya kira itu kemudian ya tentu kita bicara masyarakat secara umum, pemerhati yang ingin tahu apa sih, bagaimana sih, just want to know aja dia sebagai wawasan terbuka untuk itu. Kalau dari Pak Muharman, kira-kira siapa nih Pak yang cocok nih untuk bisa belajar di TELUX? Pada dasarnya kan kita tentu terus belajar ya. Selama kita masih hidup ya. Sepanjang hayat ya. Harus menuntut ilmu sepanjang hayat. Gitu. Jadi bebas sih bagi mereka yang udah kerja ya. Tentu perlu keep update ya dengan perkembangan gitu. Bagi yang mahasiswa ya, kalau mau meningkatkan level silakan gitu. Bagi yang udah tua juga ya, ini tentu menarik ya untuk memperhatikan bagaimana dunia berevolusi dan bergerak. Jadi kita terbuka ya, open to everybody that want to join, dan insya Allah akan ada insight-insight yang menarik gitu. Dan harapannya ini bisa mewujudkan inovasi-inovasi lagi lah ke depannya. Sedikit Pak Sudarmono, harapannya mungkin terhadap TELUX, sedikit saja Pak, jangan sampai jadi satu abstrak paper. Apa Pak kira-kira Pak? TELUX ya, dengan hadirnya TELUX nanti ya, memberikan kontribusi maksimum buat Civitas Akademika Telkom University, khususnya mahasiswa yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, profesional muda, spesial buat alumni TELU, dan open buat semuanya, dan profesional yang berada di level menengah ya, media ya, yang saat ini memerlukan untuk mengembangkan diri biar tidak tertinggal. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sudarmono, Pak Muharman juga sudah memberikan insight yang menarik terkait dengan bagaimana penggunaan AI dalam konteks bisnis dan juga industri, terutama dengan industri energi tadi. Terus juga Pak Muharman banyak sekali insight tentang tata
tata kelola ya, tentang keamanan juga dan lain sebagainya, tentang teknologi baru ini, juga tentang bagaimana data dan juga sistem informasi sebaiknya itu dikelola begitu ya. Jadi sebagai user tidak hanya menggunakan saja, tapi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti keamanan dan sebagainya. Jangan lupa ikuti terus podcast series Beyond the Classroom by TelUX dan nantikan platform TelUX yang akan segera launching. Sekali lagi terima kasih Pak Sudarmono dan Pak Muharman. Saya Oki Ahmad Ismail pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.